Tiongkok kini tengah menguji coba sistem kereta udara otonom pertama di dunia. Meskipun secara teknis belum bisa disebut sebagai kendaraan terbang, tampilannya mengadopsi desain futuristik yang mencolok. Kereta ini bergantung pada rel monorel layang sepanjang 10,5 km dan mampu melaju hingga 60 km per jam. Kapasitas angkutnya mencapai 200 penumpang per perjalanan. Meskipun beroperasi seperti kereta biasa, perbedaannya terletak pada posisinya yang menggantung di udara. Yang menarik, pembangunan jalur ini hanya memakan waktu 7 bulan. Angka yang sangat kompetitif jika dibandingkan dengan pembangunan rel kereta konvensional. Selain itu, sistem ini memberikan manfaat signifikan seperti ruang pejalan kaki yang lebih luas, akses kendaraan yang lebih leluasa di permukaan tanah, serta potensi penurunan angka kecelakaan. Dan yang mengejutkan, semua itu dapat diwujudkan dengan biaya yang setara dengan proyek kereta biasa. Inisiatif ini menjanjikan revolusi dalam mobilitas perkotaan, menggabungkan efisiensi energi, keselamatan publik, dan pemanfaatan ruang kota secara maksimal. Desain keretanya dibuat ringan, senyap, dan bergerak halus, serta lebih hemat energi karena sebagian besar sistemnya bertenaga listrik, menjadikannya sebagai opsi transportasi berkelanjutan. Kota Chongqing menjadi lokasi uji coba pertama karena karakteristik geografisnya yang berbukit dan padat penduduk. Di kawasan seperti ini, sistem monorel layang jauh lebih praktis dibanding pembangunan jalur bawah tanah yang mahal dan kompleks. Sementara itu, dari sektor otomotif, merek premium Tiongkok, Yangwang, memperkenalkan SUV listrik revolusioner bernama U8, digadang-gadang sebagai SUV pertama di dunia yang mampu mengapung. Mobil ini diproduksi oleh BD melalui lini kendaraan mewahnya, dengan sasaran utama untuk menyaingi merek-merek besar seperti Tesla, Mercedes-Benz, dan Land Rover. Dengan harga sekitar $50.000, Yangwang U8 menawarkan 4 motor listrik yang mampu membawa mobil dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu kurang dari 3 detik, memasukkannya ke dalam jajaran kendaraan performa tinggi. Dilengkapi sistem suspensi hidraulik pintar, U8 bisa menyesuaikan tinggi bodinya hingga 150 mm dan bahkan dapat berputar 360 derajat saat terjebak. Varian off-roadnya sanggup menyeberangi perairan sedalam 1,4 meter. Dalam situasi darurat, sistem mode mengambang otomatis aktif, menonaktifkan mesin, menutup jendela, dan mengatur sirkulasi udara dalam kabin, serta membuka sunroof sebagai jalur evakuasi. U8 dapat tetap mengapung selama sekitar 30 menit dan melaju hingga 3 km per jam. Namun, fitur ini hanya disarankan untuk keadaan darurat dan mobil harus segera diperiksa setelahnya. SUV ini menjadi simbol dari bagaimana inovasi, keamanan, dan multifungsi dapat berpadu dalam satu kendaraan tangguh. Masih dari Tiongkok, sebuah inovasi transportasi pribadi futuristik bernama Shane tengah mencuri perhatian. Kendaraan roda 2 ini tampil seperti perpaduan antara skuter dan crossover mungil, mengusung desain aerodinamis yang ringkas namun modern. Shane menonjol dalam hal efisiensi, keamanan, dan pemanfaatan ruang interior, serta memiliki kemampuan manuver tinggi. Dua roda berukuran besar memungkinkan kendaraan ini berputar penuh 360 derajat tanpa kehilangan keseimbangan, berkat sistem pengendalian pusat gravitasi yang dinamis. Tak ketinggalan, Ehang kembali menjadi sorotan lewat taksi drone otonomnya, Ehang 216S. Dirancang untuk mengangkut 2 penumpang dalam rute jarak pendek hingga menengah, kendaraan ini menjadi alternatif masa depan bagi transportasi udara perkotaan. Dengan 8 pasang rotor yang menggerakkannya secara stabil dan bertenaga listrik, Ehang 216S mengurangi kebisingan dan emisi, menjadikannya solusi ramah lingkungan. Sistemnya sepenuhnya otomatis, dari lepas landas, navigasi, hingga pendaratan, semuanya tanpa campur tangan manusia. Bahkan jika satu atau beberapa rotor mengalami gangguan, sistem tetap bisa melakukan manuver darurat dengan aman. Dimensinya yang ringkas, tinggi 1,93 meter dan lebar 5,73 meter, dikombinasikan dengan kapasitas angkut hingga 620 kg, menjadikannya ideal untuk kota besar. Kecepatannya mencapai 130 km per jam dan mampu menempuh jarak 30 km. Sementara itu, di segmen sedan listrik premium, NIO meluncurkan ET9 yang dilengkapi fitur unik, sistem suspensi canggih yang memungkinkan mobil menggoyangkan atapnya untuk membersihkan salju,
seperti anjing yang mengibaskan air dari tubuhnya. Demonstrasi fitur ini memperlihatkan mobil yang bergoyang dari sisi ke sisi. Inovasi yang tampak sepele namun menekankan kecanggihan sistem kendali aktif sasis. NIO ET9 juga membawa teknologi arsitektur 900V, memungkinkan pengisian super cepat, hanya 5 menit untuk menambah jarak tempuh 160 km. Dengan harga awal sekitar $110.000 dan tenaga mesin 707 horsepower, sedan ini menyatukan kemewahan dan performa tinggi dalam satu paket yang kompetitif terhadap Tesla Model S dan BMW i7. XPeng juga tak mau kalah dengan memamerkan mobil terbang generasi baru, Aero HT X3. Kendaraan ini mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal berkat 8 rotor bertenaga tinggi. Di jalan raya, ia berfungsi seperti mobil listrik biasa. Namun, saat mode penerbangan diaktifkan, kontrolnya tetap sederhana. Cukup dengan roda kemudi dan tuas transmisi. X3 bisa terbang hingga kecepatan 130 km per jam selama sekitar 35 menit, menjadikannya alternatif mobilitas lintas kota yang fleksibel. Sistem pengisian ulangnya terintegrasi, yaitu ketika berada di darat, modul bawah akan mengisi ulang modul udara, menciptakan efisiensi logistik. Kabinnya cukup untuk 2 penumpang dengan pandangan 270 derajat, memberikan pengalaman terbang yang imersif namun tetap nyaman. Terakhir, dalam kategori kecepatan ekstrim, Tiongkok melalui China Aerospace Science and Industry Corporation atau CASIC, mengungkap kemajuan terbarunya di bidang kereta maglev. Dalam uji coba di lintasan tabung vakum sepanjang 2 km, prototipe kereta melampaui rekor 623 km per jam, meski kecepatan tepatnya dirahasiakan. Sistem ini menggunakan prinsip levitasi magnetik dalam lingkungan tekanan rendah, yang meminimalkan hambatan udara dan membuka peluang pengembangan jaringan transportasi super cepat. Proyek ini menjadi bukti bagaimana Tiongkok terus mendorong batas inovasi di berbagai bidang transportasi, dari darat, laut, hingga udara, dengan visi menuju masa depan mobilitas yang cerdas, aman, dan ramah lingkungan. China saat ini sedang melangkah lebih jauh dalam upayanya menguasai masa depan transportasi berkecepatan tinggi dengan mengembangkan kereta maglev supersonik bernama T-Flight. Proyek ini bertujuan melampaui kecepatan pesawat komersial, bahkan melesat 3 kali lebih cepat dari kereta tercepat yang ada saat ini. Ambisi tersebut menempatkan T-Flight sebagai salah satu terobosan paling maju dalam dunia transportasi modern, seiring upaya negara itu mempercepat waktu perjalanan antar kota dan mengintegrasikan teknologi futuristik ke dalam infrastruktur nasionalnya. Salah satu inovasi kunci adalah penggunaan tabung bertekanan rendah atau hampir vakum, yang secara signifikan mengurangi hambatan udara. Efeknya, konsumsi energi menjadi lebih efisien, sementara kecepatan dapat ditingkatkan secara drastis. Dengan pendekatan ini, perjalanan jauh yang dulunya memakan waktu berjam-jam bisa ditempuh hanya dalam hitungan menit, menjadikan sistem ini bukan hanya cepat tapi juga ramah lingkungan dan hemat energi. Tak hanya di sektor kereta cepat, Tiongkok juga memajukan teknologi di bidang perparkiran dengan memperkenalkan robot parkir cerdas generasi baru. Teknologi ini dirancang untuk menyelesaikan masalah parkir sempit di area perkotaan dengan presisi luar biasa. Robot otonom dari Dimo adalah contohnya. Sistem parkir futuristik yang mengombinasikan lengan robotik, pengendalian berbasis kecerdasan buatan, dan antarmuka pengguna yang sederhana. Pengemudi cukup memasukkan beberapa parameter dasar pada layar, dan robot akan secara otomatis memindahkan dan memarkir kendaraan tanpa campur tangan manusia. Prosesnya cepat, efisien, dan sangat praktis, menjadikan pengalaman parkir jauh lebih menyenangkan. Beranjak ke sektor penanggulangan bencana, khususnya kebakaran di area sulit dijangkau, Tiongkok juga menghadirkan inovasi luar biasa berupa armada drone pemadam kebakaran. Salah satu model buatan General Aviation dapat terbang setinggi 200 meter dalam waktu 30 detik saja. Ideal untuk menjangkau lantai atas gedung-gedung tinggi di mana truk pemadam biasa tidak bisa menjangkau. Model lainnya, seperti Aerial Scooper, mampu membawa lebih dari 3.700 liter air dan sangat efektif untuk wilayah terpencil atau pegunungan. Ada pula Z-50, drone besar yang dapat menyemprotkan hingga 50 liter bahan pemadam dari jarak jauh, bahkan sambil menahan cuaca ekstrim. Salah satu inovasi paling menarik adalah transformasi taksi terbang menjadi unit pemadam kebakaran udara, lengkap dengan tangki air 150 liter,
pompa presisi tinggi, dan sistem penghancur jendela otomatis. Sangat cocok untuk menangani kebakaran di pencakar langit. Berbagai unit lain seperti SKX F07, TF1, dan Aron membawa teknologi kamera termal dan penyemprot otomatis yang secara signifikan mempercepat dan mengamankan proses penyelamatan. Semua teknologi ini, dari kereta melayang supersonik hingga drone pemadam api, mewakili bagaimana Tiongkok secara agresif mendorong batas inovasi untuk menciptakan sistem transportasi dan penanggulangan darurat yang lebih efisien dan canggih. Tidak berhenti di sana, kita juga menyaksikan kendaraan luar biasa seperti SUV listrik terapung yang Wang U8 dan kendaraan roda 2 futuristik Shane, yang membawa standar baru dalam dunia mobilitas darat. Dan jangan kita lupakan juga Xpeng X3 serta EHang 216S, mobil terbang dan taksi udara otonom yang kini bukan lagi sebatas fiksi ilmiah, melainkan kenyataan yang tengah diuji coba untuk digunakan secara luas. Masa depan transportasi kini benar-benar sedang lepas landas dari bumi. Bila Anda merasa terinspirasi oleh deretan inovasi luar biasa ini dan ingin terus mengikuti perkembangan teknologi mutakhir di seluruh dunia, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan tanda suka, dan tinggalkan komentar. Teknologi mana yang menurut Anda paling mengejutkan?